silakan Aris. Pater, ini misalkan begini Pater, ada sepasang suami istri, calon suami istri hendak mau menikah, sudah tinggal sama-sama, hendak mau menikah, lalu dalam urusan tiba-tiba batal menikah. Lalu apakah orang tua kedua orang ini tidak boleh menerima komuni kudus, Pater? Tidak ada hubungan dosa orang tua dan dosa anak. Nah, itu. Tapi nanti mungkin ada keputusan pastoral namanya. Supaya orang tua juga mendampingi anak. Tapi tidak ada satu larangan. Karena anaknya begitu, orang tua tidak bisa terima komuni. Tidak ada satu pendasaran biblis, oke? Berarti tidak ada aturan dari gereja atau aturan biblis yang menyatakan seperti itu. Tidak, saya omong. Hati-hati dengan aturan di sini. Tidak ada pendasaran biblis bahwa anaknya punya dosa, orang tua tidak bisa. Orang tidak bisa terima komuni. Tidak ada di situ aturan, oke? Untuk terima komuni, yang pertama, syarat pertama, Santo Paulus bilang dalam 1 Korintus 11 ayat 27. Layak atau tidak layak? Siapa lagi? 1 Korintus 11:27. Jadi, barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Barang siapa, setiap orang harus melakukan penilaian, uji batin, saya layak atau tidak layak, ayat 28-nya. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Aris, di situ tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri atau tiap-tiap orang menguji orang lain? Diri sendiri, Pak. Ya sudah, perkara selesai toh, Aris? Oke, Pak. Hanya yang kedua, hanya jangan sampai ada pertimbangan yang kita namakan pertimbangan pastoral dari sebuah keuskupan, oke? Supaya orang tua mendampingi baik-baik proses perjalanan pernikahan anaknya, oke? Ya. Itu yang harus saya tidak tahu, ada keputusan pastoral setempat. Itu yang engkau harus tahu dulu. Tanya dulu pastor prokinya alasan kenapa. Karena bisa jadi bisa jadi karena hak magisterium, hak uskup setempat, oke? Ya, karena misalkan contoh kasusnya begini, Pater. Misalkan tiba-tiba batal nikah karena keputusan orang tua kedua-duanya tidak bertemu di adat secara belis atau apa, lalu tiba-tiba gereja batal. Nah, mungkin dari gereja setempat mengambil keputusan seperti itu supaya mungkin menyadarkan orang tua untuk benar sekali. Itunya dikesampingkan dulu, mungkin seperti itu. Namanya pertimbangan pastoral. Hak prerogatif dari seorang uskup melepaskan atau tidak melepaskan. Saya pikir ini juga penting ya, supaya menjadi juga walaupun saya kurang sedikit dalam pengertian saya bahwa keselamatan tahu-tahunya bapaknya mati atau mamanya mati, sedangkan komuni memberikan kehidupan kekal. Bisa mengerti? Oh iya Pak. Ya, bisa. Ketika dia mati, dia tidak bawa anaknya yang belum menikah untuk mati bersama dengan dia. Bisa mengerti? Iya, benar, Pak. Bagaimana dengan hal ini? Contohnya kita buat pembanding di dalam Yohanes 6 ayat ke-56. Yang makan tubuhku, minum darahku, aku tinggal di dalam dia. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku." No, nah. Oh, 56. 56. Lihat Bapak Ibu Bapak. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini juga menjadi pertanyaan besar. Orang terima komuni supaya Yesus tinggal di dalam dia dan dia tinggal dalam Yesus. Iya. Sebenarnya saya sedikit kurang enak dengan pertimbangan pastoral seperti ini karena tahu-tahu bapaknya mati bagaimana atau mamanya mati sebelum orang menikah. Benar, Pak. Benar. Dari segini, tetapi saya tidak bisa
mengatakan kebijaksanaan itu keliru atau tidak karena hak prerogatifnya seorang uskup. Oke, untuk menetapkan, Iya. untuk Iya, memberikan paham. pendidikan kesadaran iman. Engkau bisa mengerti di situ. Iya, paham, Pater. Yuk, Terima mantap. kasih. Oke, di sini yang naik tadi ada laki apa tadi? Halo laki. Laki-laki miskin dia minta naik tadi Pater. Ya silakan laki-laki miskin. Maksudnya? Engkau dari mana? Protestan, Katolik? Perkenal. Engkau lahir di mana? Di daerah mana engkau lahir? Engkau lahir di daerah mana? Kau datang sini langsung menghantam saya? Engkau lahir di daerah mana? Tidak, engkau dulu pernah. Engkau bilang untuk sementara, artinya engkau pernah. Maksudmu untuk apa? Mau kau datang menghakimi saya di sini? Tapi makanya engkau ini siapa? Namamu siapa? Engkau dari mana? Saya butuh itu dulu. Pater, maaf. Pater, maaf. Di bawah tuh tidak dengar, Pater. Karena masih mute. Ya, suaranya dia yang mana? Coba kasih turun dulu, kasih naik lagi. Iya, Karena makanya. dia punya mic Iya, iya. masih mati. Aneh Iya, juga karena sih mic-nya sebenarnya. mati di sini. Coba kasih turun dulu, suruh dia naik. Engkau turun dulu baru naik lagi, karena mic-mu masih mati. Tapi suaranya dengar, kan aneh kan sebenarnya. Oke, sambil tunggu dia, minta lagi naik. Leo Agung. Selamat malam Romo. Yo, silakan Leo. Katolik, Protestan. Perkenalkan saya Katolik. Ini saya mau izin bertanya Romo. Ini karena berkaitan dengan isu sekarang ada gempa yang terjadi di Flores ini. Kebetulan saya dari Flores juga. Keluarga saya juga ada di Flores. Dan ini pernah ada tanggapan dari seorang pemuka agama yang mengatakan bahwa gempa ini akibat hukuman dari Tuhan. Dan itu seperti ada gempa susulan terus menerus sampai sekarang masih terjadi juga. Dan ada berita-berita yang mengatakan bahwa akan terjadi gempa di daerah timur di mana. Dan itu saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Romo berkaitan dengan gempa ini nih, penyebabnya karena apa dari segi agama? Apakah karena hukuman Tuhan makanya terjadi gempa, ataukah bagaimana pemurnian dunia begitu, ataukah seperti apa Romo? Pemurnian dunia atau bagaimana? Engkau mengatakan bahwa apakah bencana itu sebuah kutukan, begitu? Kurang tahu, Pendeta itu Romo. mau katakan bahwa bencana adalah sebuah kutukan, itu yang kau maksudkan? Bukan karena kutukan Romo, tapi Tidak, sebentar, clear kan? Pendeta ini mau katakan bahwa bencana adalah sebuah hukuman, itu dari Allah, itu yang kau maksudkan. iya Romo ya. Suruh dia baca kitab suci. Baca untuk si Melatok itu. Satu raja-raja. Roma 8 ayat 1. Baca untuk Melatok. Dia tidak baca kitab suci. Persoalan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Leo, ayat bunyi bagaimana? Baca ulang untuk Melatok yang tidak baca kitab suci. Oh, Halo. untuk Demikianlah ayatnya tadi Pak sekarang. Romo. Oh, Lanjut. ayatnya tadi.
mengatakan seperti apa? Tidak ada penghukuman untuk orang yang ada dalam Kristus. Ya, ya, baca kembali. Maksud saya begitu. Ya, saya punya sinyal atau di mana nih? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Leo, ada hukuman bagi mereka yang ada dalam Yesus? Tidak ada. Artinya apa di situ? Artinya pendeta ini belum ada dalam Yesus. Karena dia masih berpikir bahwa masih ada hukuman dengan bencana. Oke? Jadi engkau mau ikut pendeta seperti ini kah? Tidak. Ya sudah, saya cukupkan satu ayat, selesai. Bahwa di dalam Kristus tidak lagi ada Penghukuman. kecuali pendeta itu. Karena pendeta itu belum ada dalam Kristus, maka dia selalu berpikir bahwa bencana itu sebab penghukuman. Kasihan sekali jemaat yang ikut. Kira-kira sudah bisa mengerti? Sudah mengerti, Romo, sudah paham. Oke. Satu ayat cukup ya? Kasih runtuh semua mel atau penggagasan. Bencana. Baca kitab suci baik-baik supaya jangan komentar aneh-aneh. Jangan melukai orang dengan komentarmu. Jangan takut Om, dia bukan Tuhan. Iya, Romo. Oke. Dan Tuhan tidak hadir dalam gempa bumi ya? Mana dia? Gempa. Lihat. Ya, Romo, ya. Bantu satu Raja-Raja 19 ayat 11 dan 12. 11, 12. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Berikutnya. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Oh, berarti Romo Kalau Tuhan tidak- menghukum, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan berarti dari segi ilmu saja yang dipakai ya, Romo. Ilmu saja. karena Bukan dunia ini agama. dunia ini dalam proses penyempurnaan dalam pengertian itu. Oke, pelan-pelan. Seperti engkau kalau pakai pacul itu dia bisa retak tidak kalau tiap hari kau pacul terus. Ketika engkau pakai parang untuk potong kayu, kau harus kasih asa lagi tidak? Ya, kasih asa, Romo. Perkara selesai. Di situ gempa bumi Tuhan ada tidak? Tidak ada, Romo. Nah, lanjut lagi. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Kalau itu bagaimana dengan Kalimantan yang terbakar nih? Itu juga Tuhan ada dalam api Tidak untuk ada, Romo. menghukum orang Kalimantan. Tidak ada, Romo. Nah, lanjut. Tuhan datang di mana nanti? Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Oke, sudah. Maka- Nanti dia ngomong dengan Tuhan Allah. Tuhan datang dalam apa di situ, Leo? Angin sepoi. Angin sepoi-sepoi. Angin Ah. sepoi-sepoi. Tidak tahu ini Mel ataupun Tuhan Allah datang di gempa ini. Pendeta harus buat komentar aneh. Jangan hanya karena percaya kalau omong makin besar itu makin benar, tidak ada. Makin teriak makin benar dia. Iya. Yang aneh, yang paling aneh, dia tidak tunjukkan satu ayat kitab suci pun. Yang di teman-teman yang kalian lihat feed itu dia tunjuk ayat satu pun atau tidak? Ketika dia melakukan komen itu, ya? Ada, Bu. Ada, Romo. Tidak ada. Kalau begitu ini soal spiritual atau soal apa nih? Soal kepalanya.
tidak tahu dia jemaat masih percaya orang seperti ini. Lebih baik saya di gereja Katolik berdosa, bangun lagi, daripada orang semua merasa bahwa karena mereka tidak gempa bumi berarti Tuhan tidak hukum mereka, berarti mereka sudah suci. Itu logikanya seperti itu jalannya. Kasihan sekali kah? Jangan tipu umat dengan cara seperti tipu jemaat dengan cara seperti itu. Baik. Kalau berdosa ya berdosa, sama kita semua berdosa. Kalau pulang kembali ke rumah seperti anak yang hilang, kita pulang kembali ke anak yang rumah seperti anak yang hilang dan mengatakan, Bapak, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapak. Oke, begitu ya bisa ya, saudaraku. Ya, terima kasih banyak Romo. Yo, adalah yang lain. Tadi Bapak tadi di mana yang laki-laki tadi? Ide saya yang laki-laki tadi. Tidak muncul lagi, Pater. Tidak muncul lagi. Oh, tidak muncul lagi. Iya, tidak muncul lagi. Oh, Saya nyari-nyari di bawah nggak ada, Pater. ya biar. Ya nih. Ya nih. Yeni. Yeni 1. Yeni 2. Yeni 3. Berarti Yeni kita kirim. Yeni. Yeni. Ibu yang minta naik, Bu. Halo, Bu. Suaranya Oke, kok kecil, Bu. Yeni masih di sini. Kalau tidak kita kirim Yeni dengan lagu ini. Biarkan aku sendiri menyendiri tanpa dirimu lagi. Oke. Naikkan yang lain lagi. Portesan tukang serang-serang tuh datang sini toh. Daripada kamu type di Romo. Type di Romo Patris, di Romo serang-serang, datang sini tuh, selesaikan di sini. Yo. Halo Kreasio. Romo. Ya, Dari mana, Katolik, Protestan? Katolik. Saya dari Keuskupan Keningau, Sabah, Malaysia. Oh ya, bagus, orang Sabah. Di sini ada Eva. Eva juga orang Sabah, Malaysia. Oke, begini. Tadi Romo, tadi saya ada nampak Romo live, tapi mungkin Romo tidak nampak saya punya soalan tadi. Saya bilang macam begini. Oh, engkau agak type. Saya tidak baca. Oke. Oke. Soalan saya macam begini. Saya tanya, saya bilang, untuk buku katekismus Gereja Katolik, bila kita harus menggunakannya dan di mana tempat yang sesuai kita gunakan itu? Ini penting sekali. Yang pertama kita harus lihat bahwa pendasaran iman Katolik didasarkan pada 3 hal. Yang pertama tradisi, kitab suci, dan magisterium. Di manakah kumpulan pengajaran magisterium? Di situ kita punya 2 kaki penting yang dinamakan di dalam KGK dan juga di dalam kitab kanon sebagai landasan hukum. Karena itu orang Katolik yang baik jangan lupa baca KGK, Katekismus Gereja Katolik sebagai landasan hukum atau landasan prinsip hidup untuk kebutuhan pastoral di dalam penyelesaian persoalan. Kalau kitab kanonik lebih kepada penyelesaian persoalan hukum gereja. Tetapi untuk pendasaran pastoral, aplikasi nyata, jangan lupa baca KGK. Karena itu dinamakan katekismus. Katekismus dari kata katekisten, artinya yang memberikan gaung ke bawah. Membantu engkau untuk mengaplikasi dalam hidupmu. Contohnya nih, kalau kita omong tentang ekumenisme, kebutuhan pastoral, keputusan pastoral, tindakan nyata apa yang kita bisa buat. Kita tolong baca dulu contoh kecil nih.
di dalam Katekismus 821, di situ akan kita diberikan penerangan bagaimana konsep keputusan pastoral, tindakan nyata terhadap yang kita namakan tema ekumenisme. Contoh nih ya, contohnya. Bantu dulu Frater, Katekisme 821 contohnya. Yang kita bisa buat secara nyata apa saja? Oke, Katekismus nomor 821. Oke, Mo. Baik. Untuk menjawab panggilan ini secara tepat, dibutuhkan 1. Pembaharuan gereja secara terus-menerus dalam kesetiaan yang lebih besar terhadap panggilannya. Pembaruan ini adalah daya dorong gerakan menuju kesatuan. Apalagi? Pertobatan hati untuk mengusahakan satu kehidupan yang murni sesuai dengan Injil. Karena ketidaksetiaan anggota-anggota terhadap anugerah Kristus menyebabkan perpecahan-perpecahan. Ketiga, tindakan pastoral apa yang bisa dibuat? 3. Doa bersama. Karena pertobatan hati dan kesucian hidup itu disertai dengan doa-doa permohonan perorangan maupun bersama untuk kesatuan. Kedelapan langsung Frater. Ya, poin yang terakhir, kerjasama umat Kristen dalam berbagai bidang pelayanan terhadap manusia. Greasi, engkau bisa mengerti kira-kira seperti itu tindakan pastoral? Oke, mengerti. Aplikasinya. Tadi yang kata dibaca dalam pengertian apa? Oh, kalau kita berdialog dengan Islam, itu pendasaran hukumnya di mana? Contohnya pendasaran ajarannya di mana? Oh, KGK contoh 841, contoh kecil begitu ya. Iya, benar Romo. Karena Sekarang kau sudah bisa mengerti di situ. mengerti Romo. Sangat mengerti dan sangat jelas. Terima kasih. Dan kenapa saya bertanya begitu Romo? Karena kami sedang mengikuti kelas kursus pastoral tahap 1 dan ada banyak lagi buku yang harus kami pelajari dalam itu kitab hukum kanonik dan bermacam-macam di sana. Jadi mungkin itu yang tadi itu apa yang sudah Romo kasih perjelas tadi akan membantu saya secara lebih baik untuk memahami konteks kegunaan buku itu, bagaimana mengaplikasikannya begitu. Oke. Jadi KGK dan kitab hukum kan Vatikan sebagai negara. Oke. Jadi kitab hukum kanon itu dihormati oleh seluruh negara yang lain. Contohnya gini, Grace. Contohnya Indonesia, pengadilan Indonesia tidak bisa menceraikan perkawinan Katolik. Karena kalau dia menceraikan catatan sipil menceraikan, contohnya pengadilan Katolik menceraikan perkawinan orang Indonesia Katolik, dia telah melanggar hukum internasional yang menghormati hukum sebuah negara. Bisa mengerti? Karena itu pengadilan sipil hanya bisa menerima ajuan seperti pembagian warisan, hak asuh anak dan lain sebagainya, tapi menceraikan tidak bisa. Karena apa? Karena dia harus menghormati hukum gereja. Karena itu pengadilan sipil Indonesia perkawinan hanya bisa menerima keputusan tribunal gereja Katolik, pengadilan gereja Katolik terhadap sebuah perkawinan. Kau bisa mengerti itu. Kita contoh paling kecil. Kenapa awam bisa buka TikToknya untuk ajar sedikit, mewartakan sedikit? Ada pendasaran hukumnya. Contohnya ini, Frater, kitab kanon 761. Coba 761. Ya, baik. Kanon 761. Coba dibaca 761. Oke, bunyi awalannya gini. Ya, bunyi Hendaknya awalannya. dipergunakan. Oke, lanjut. Ya. Berarti ini bagian tentang pelayanan sabda ilahi ya. Tentang pewartaan. Ya.
Kanon 761 dalam KHK hendaknya dipergunakan macam-macam sarana yang tersedia untuk pewartaan ajaran Kristiani, terutama khotbah serta pengajaran kateketik yang senantiasa menduduki tempat paling penting. Tetapi juga penyampaian ajaran di sekolah-sekolah, di akademi-akademi, konferensi-konferensi, dan semua jenis pertemuan, dan juga penyebaran ajaran Kristiani melalui pernyataan-pernyataan publik yang dikeluarkan oleh otoritas yang legitim pada kesempatan pelbagai peristiwa lewat pers dan sarana-sarana komunikasi sosial lainnya. Artinya kita diberikan kewajiban untuk mewartakan ajaran, mewartakan sabda juga melalui media komunikasi. Turun ke 759. Oke. Umat beriman Kristiani awam. Awam, dengar ini baik-baik karena ini masih ada hubungan yang tadi dengan 761. Karena itu kamu gunakan, kalian punya TikTok, gunakan kalian punya YouTube, Facebook untuk mewartakan. Oke, sekarang khusus awam nih, baca. Umat beriman Kristiani awam berdasarkan baptis dan penguatan adalah saksi-saksi warta Injili dengan perkataan dan teladan hidup Kristiani. Mereka juga dapat dipanggil untuk bekerja sama dengan uskup dan para imam dalam melaksanakan pelayanan sabda. Dan itu tadi di 761 menggunakan juga seluruh sarana media massa, media komunikasi. Begitu. Jadi ada, kalau kita pakai pendasaran hukum ya kita lari ke pendasaran hukum. Bisa mengerti, Om? Mengerti Romo. Oke, sekarang ketika engkau menggunakan contohnya turun ke KHK 220. Oke, 220 berarti. 220. Contohnya nih. Ya. Bagaimana aplikasi nyata dari pendasaran hukum ini? Ya. Tidak seorang pun boleh mencemarkan secara tidak legitim nama baik yang dimiliki seseorang atau melanggar hak siapapun untuk melindungi privasinya. Ketika sebuah privasi diutarakan di media massa tentang seseorang, secara hukum gereja KHK bisa dihukum. Baca kembali ayat itu. Ya, saya ulangi. Tidak seorang pun boleh mencemarkan secara tidak legitim nama baik yang dimiliki seseorang atau melanggar hak siapapun untuk melindungi privasinya. Ketika sebuah privasi diutarakan, orang yang diserang di media massa karena privasinya diumbar, dia bisa pergi dan laporkan itu kepada tribunal. Turun ke 212. 212. Ada berapa ayat itu? Ada 3 ayat. Baca ayat ketiga. Coba 1, 2, 3 dibaca semua. Oke. Kanon KK 212 yang ayat 1. Yang dinyatakan oleh para gembala suci yang mewakili Kristus sebagai guru iman, atau yang mereka tetapkan sebagai rektor gereja atau eklesia rektor, harus diikuti dengan ketaatan Kristiani oleh umat beriman Kristiani. Artinya penuh kesadaran akan tanggung jawab masing-masing. Ya, artinya ketika seorang uskup menentukan seorang imam untuk ini, umat awam, umat Kristiani harus berada dalam ketaatan. Sekarang ayat 2-nya. Adalah hak sepenuhnya umat beriman Kristiani untuk menyampaikan kepada para gembala gereja keperluan-keperluan mereka, terutama yang spiritual dan juga Hak harapan awam mereka. Ketika kalian membutuhkan peneguhan, pengetahuan spiritual, kalian bisa sampaikan itu. Baca kembali ayat itu. Adalah hak sepenuhnya umat beriman Kristiani untuk menyampaikan kepada para gembala gereja keperluan-keperluan mereka, terutama yang spiritual. Tahan dulu, Juga caranya harapan. seperti apa? Lanjut.
Sesuai dengan pengetahuan, kompetensi, dan keunggulannya, mereka mempunyai hak, bahkan kadang-kadang juga kewajiban untuk menyampaikan kepada para gembala suci pendapat mereka tentang hal-hal yang menyangkut kebaikan gereja dan untuk memberitahukannya kepada umat beriman Kristiani lainnya tanpa mengurangi Garis bawahi. dan moral. Tanpa, ingat baik-baik. Tanpa, baca kembali. Tanpa mengurangi keutuhan iman dan moral, serta sikap hormat terhadap para gembala, dengan memperhatikan manfaat umum serta martabat pribadi orang. Sebagai orang Katolik, saya sebagai orang Katolik bisa tuntut orang yang buat seperti itu kepada saya. Saya bisa tuntut di dalam tribunal dengan poin-poin beberapa poin tadi. Dan itu berbahaya sekali karena bisa diangkat, dicabut hak sakramennya oleh uskup terhadap awam-awam yang tanpa memperhitungkan modalitas dan moral menghantam para presbiter yang ditetapkan oleh magisterium untuk ini, untuk ini, untuk ini. Contoh kecil toh. Bisa mengerti. Sekarang dalam pengertian aplikasi nyata seperti itu. Oke? Oke. Baik Romo, terima kasih pencerahannya sangat baik dan berguna untuk saya dan rekan-rekan seperjuangan yang lain yang masih belajar dalam kursus itu untuk kami aplikasikannya dalam pembelajaran kami. Semangat. Dan salam kesabar. Ya. Ya Romo. Selamat datang selalu ya, Grace. Ya. Setiap hari Jumat kelas kami Romo. Oke. Oke. Seingat saya itu saja dan terima kasih yang bagi gift. Ini 30 donat ini dapat Romo. Saya tidak tahu yang itu, saya tidak repot yang barang-barang itu. Oke. Oke Romo. Oke. Ya, mantap. Oke, Silakan. boleh turunkan saya. Boleh turunkan sudah. Ya. Pulangkan aku pada orang tuaku. Oke, Pako. Selamat malam Romo. Yo. Selamat malam semua ya. Romo, saya mau tanya soal ini Romo. Bahasaku kurang bagus Romo, tapi aku usaha ya. Katolik, Protestan. Gimana Pak? Maaf. Suara aku jelas enggak Romo? Perkenalkan diri dulu Pak. Ya, aku Katolik Romo. Aku Katolik tapi aku belum paham seutuhnya ajaran Katolik. Ya. Terutama soal ini Romo. Orang kudus kalau di kita pahami seperti santo. Contohnya San Miguel begitu. Pertanyaanku begini Romo. Mereka itu siapa yang ada kompetensi mengangkat mereka menjadi santo begitu? Apakah di suatu hari nanti masih ada santo-santo begitu masih berhak, masih apa ya maksudnya? Masih ada enggak? Oke. Bisa mengerti, bisa. Oke. Bisa mengerti. Ingat baik-baik, engkau bisa menyatakan dirimu santo, Pako? Halo, Pako, engkau bisa menamakan dirimu santo? Iya, Romo, sebenarnya bisa sih, tapi bingung cara menjadi santo itu bagaimana. Biasanya kita di sini paham kalau orang santo itu kan tidak berbuat salah begitu. Tapi tidak ini mungkin. Penting sekali. Ini penting sekali. Kita lihat bahwa posisi untuk menamakan diri kudus itu dalam posisi aktif atau pasif. Dijadikan, dipanggil dan dijadikan, atau mereka menjadikan dirinya sendiri. Kita ambil contoh, oke? Roma 1 ayat 7.
Roma 1 ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Tahan dulu. Kasihkan. Tahan dulu. Yang dengar baik-baik di situ Pak. Yang dipanggil dan yang dijadikan orang-orang kudus. Artinya di situ mereka menjadikan dirinya sendiri sebagai orang kudus atau mereka dalam posisi pasif dan orang lain yang menjadikan mereka kudus. Ya, mereka posisi pasif yang orang lain menjadikan mereka kudus. Penting sekali. Mereka dalam posisi pasif. Kalau begitu kita pertanyaan kita di sini, siapakah yang mendapatkan kuasa itu? Ya, Oke? betul sih. Siapakah yang mendapatkan kuasa itu? Wow. Sekarang kita lihat di dalam penyelesaian sebuah perkara, berdosa atau tidak berdosa. Kita lihat sini nih, posisi gereja ketika dikatakan berdosa atau tidak berdosa. Contohnya nih, dalam penyelesaian sebuah perkara yang dikatakan dosa atau tidak. Oke? Di dalam Matius 18 ayat ke-15, kita lihat pokok masalah di situ dulu. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah Oke, dia. tahan. IDC kalau baca pelan-pelan kan kita mau masuk pokok persoalan. Kalau saudara mau buat apa, Pako? Membuat kesalahan apa? Tidak, di situ kata yang barusan dibaca. Jangan tafsir lagi. Baca kembali, IDC. Apabila saudaramu berbuat dosa, Tahan dulu. Di situ dikatakan apabila saudaramu, Berbuat dosa. bagaimana sekarang menyelesaikan perkara dosa? Ini penting sekali. Oke, apabila saudaramu berbuat dosa, yang pertama yang kau harus buat, baca selanjutnya. tegurlah dia di bawah 4 mata. Berarti di situ ada orang yang mengatakan bahwa engkau berdosa atau tidak? Ada. Oke, sekarang kalau dia tidak terima ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Listrik mati, panas sekali. Tidak ada kipas angin. Kipas angin. Sekarang kalau 2 atau saksi tidak bisa menyelesaikan, ayat ke-17, tugasnya siapa? Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada gereja. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan gereja, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sekarang ayat 18, tugas melepaskan dan tugas mengikat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Tugasnya siapa di situ, Pako, untuk mengatakan ikat atau terlepas? Yesus sementara omong dengan berapa rasul di situ? Dengan dia punya Rasul. Engkau mengerti itu dulu. Mengerti. Karena itu di dalam Matius 16 ayat ke-19 di sini yang dikatakan tugas utama dari pemimpin. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Tugasnya siapa untuk itu, saudaraku?
Halo? Kita Ya, baru Romo. omong tentang tugasnya siapa untuk mengikat dan melepaskan. Maksudnya aku ngerti Bang Romo, tapi aku cara menjelaskannya susah ini. Maksudnya Yesus kasih ini ada kompetensi untuk mengikat dan melepas apa ya Kepada para para rasul itu. rasul kan dia bilang yang kalian ikat akan Iya. terikat, yang kalian lepas akan terlepas. Akan terlepas. Pemberian Otoritas ya. otoritas, bisa mengerti? Mengerti, sangat mengerti Romo. Pertanyaan saya, kalau tidak ada orang kudus di surga, apa yang terjadi di sini nanti? Kurang paham Romo soal itu. Kalau tidak ada, maaf ada penjual lewat. Kalau tidak ada orang kudus, surga nanti kosong atau tidak kosong? Kita berpikir seperti itu. Kosong Romo. Ya, kalau Soalnya- Protestan punya kosong karena tidak ada orang kudus yang ada di sana. Iya. Bagaimana dia menyerahkan tugas ini untuk melepaskan dan untuk mengikat kepada gereja. Karena itu di dalam Kisah 15 ayat ke-28, keputusan final dari sebuah konsili contohnya bukan hanya soal sunat, soal banyak hal diputuskan dalam konsili. Di situ apa yang dikatakan Kisah 15 ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Kami, Siapakah kami di sini? Pak, siapakah kami di sini? Orang kudus. Yang dalam situasi Kisah 15 tadi dalam sebuah konsili. Para Rasul. rasul. Sekarang di dalam bab 1 ayat ke-8 pemberian kuasa itu melalui apa? Melalui Roh Kudus. tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Cukup sampai situ. Kata Dan- kunci sudah. Berarti kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Atas kalian, para rasul ini. Yesus omong kepada para rasul atau tidak di situ? Ya betul. Oke, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Roh Kudus turun di dalam Kisah 2. Sekarang di dalam Kisah 8, penerusan kuasa Roh Kudus itu melalui apa? Di dalam Kisah 8 ayat ke-18, pemberian kuasa Roh Kudus itu melalui apa sekarang? Karena para rasul sudah terima, sekarang dia meneruskan itu melalui prosesnya seperti apa? Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Lanjut, apa kata Petrus? Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Oke. Kata kunci sudah terjadi di situ. Bagaimana?
rasul-rasul menerima kuasa Roh Kudus. Kuasa melalui Roh Kudus. Sekarang penerusan kuasa itu melalui penumpangan tangan para rasul. Karena itu tugas penting sekali dari gereja. Yang pertama, tugas dari gereja itu penting sekali. Sebelum menerima tugas tentang sebelum kita omong tentang tugas dari gereja, gereja itu didirikan di atas dasar siapa? Efesus 2 ayat 20 dikatakan, yang dibangun, yang didirikan di atas dasar para rasul, para nabi, dan Kristus sebagai batu penjuru. Para rasul ini cukup saya sudah. Yang para rasul ini saya sudah omong langsung, tidak usah dibaca lagi. Para rasul ini menerima kuasa dari Yesus melalui Roh Kudus. Dan tadi ayat yang telah kita baca bahwa penerusan kuasa ini melalui penumpangan tangan para rasul untuk mengikat dan melepaskan. Oke? Betul. Karena itu di Protestan tidak ada kuasa apostolik, karena tidak ada suksesi apostolik yang menerima penumpangan tangan para rasul. Kalau ditanya kepada saya menerima penumpangan tangan dari uskup. Uskup terima penumpangan tangan dari uskup sebelumnya. Uskup sebelumnya menerima penumpangan tangan dari sini tata sampai kepada para rasul. Mata rantai tidak terputuskan. Ini penting sekali, oke? Pertanyaan saya, kalau begitu, kitab suci omong tentang orang kudus, di manakah orang kudus dari Protestan punya? Ada orang kudus yang masih hidup, ada orang kudus yang sudah mati. Pertanyaan saya di sini, bagaimana Protestan bisa meyakinkan kita bahwa mereka mempunyai orang kudus yang sudah mati? Bingung juga, Romo. Sedangkan bagi mereka orang semua tunggu penghakiman terakhir, kedatangan Kristus yang kedua. Kalau begitu bagi Protestan secara logika bahwa tidak ada orang kudus yang setelah mereka mati, tidak ada orang kudus lagi, bisa mengerti? Semua masih menantikan. Kalau begitu, bagaimana kita membedah 1 Korintus 6 ayat kedua bahwa tugas dari orang kudus menghakimi apa? 1 Korintus 6 ayat kedua. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Sekarang ayat ketiga bukan hanya menghakimi dunia, menghakimi para malaikat juga. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Berarti pertanyaan saya, orang kudus yang mana yang akan datang bersama dengan Yesus untuk menghakimi? Karena Kristus adalah hakim untuk yang hidup dan yang mati. Bagaimana nanti ketika dia datang untuk menghakimi? Tetapi dia tidak datang sendiri. Tadi telah dikatakan dalam 1 Korintus bahwa orang kudus juga tugasnya untuk menghakimi. Karena itu ketika dia datang nanti, dia harus datang dengan siapa? Dalam 1 Tesalonika 3:13, Yesus datang dengan siapa? Kalau surga masih kosong, bagaimana ayat ini? Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Pak, engkau bisa mengerti? Mengerti. Saya hanya harapkan satu Protestan naik dan omong
kami punya orang kudus ada di mana, dan kami yakin dan kami punya iman, kami diajarkan bahwa ada orang kudus di surga. Saya hanya mau dapat itu penjelasan dari seorang pendeta. Sedangkan menurut Romo Pamit MIM, orang kudus itu sampah, tidak berguna. Petrus itu sampah, tidak berguna, tapi kau pakai dia surat. Ya naik, engkau mau naik. Engkau jelaskan kepada saya, naik, minta naiklah. Buktikan secara biblis. Yang bilang ayo debat tadi siapa tuh? Senaik dia tuh. Dah, sudah saya invite, Pater. Inuhia. Terima udah. Santai aja lah, terimalah. Terima, udah di send itu. Engkau datang sini, terima ya omong, perkara selesai. Tadi engkau bilang ayo debat. Belum terima-terima juga. Daripada saya rugi sepuluh waktu. Pako sudah bisa mengerti, Pato? Mengerti. Tapi Romo, saya ada pertanyaan tambahan sedikit saja. Ketika saya mendengar begitu, saya converse sama pendeta. Pertanyaan begini, tapi kenapa pendeta kok bisa terjadi pada mereka ketika mereka tumpang tangan pada orang-orang? Kita lihat di video-video orang-orang sakit, kok bisa terjadi begitu? Apa mereka punya ini benar gitu? Maaf ya Romo kalau pertanyaan kurang ini. Tidak apa, Nabi palsu juga buat yang sama. Matius 25, Matius 24, 23, 24. Matius 24, 23, 24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias, Garis bawah ini, sebab Mesias palsu dan apa? Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Turun ke bab 7 ayat 15. Nabi palsu. Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sopan, aleluya, terimalah Roh Kudus, jatuh, bangun, tergelincir, aneh-aneh. Ayat 20. Nabi palsu buat apa di sini? Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lanjut. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Tetapi pada hari penghakiman, aleluya, ayat selanjutnya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaan saya untuk Pako, bagaimana kita tahu bahwa mujizat,
atau apa kesembuhan itu sesuai dengan garis otoritas. Ada suatu pertentangan di sini ketika Yohanes dan rasul-rasul yang lain datang kepada Yesus dan mengatakan, ada orang yang lagi menyembuhkan atas namamu. Kita buat pembanding, hebat sekali jawaban Yesus. Di dalam Markus 9 ayat 30, coba 38 bagaimana bunyinya? Kata Yohanes kepada Yesus. Oke. Lanjut. Markus 9:38. Ya, Kata itu. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Aleluya, tahan dulu. Aleluya, ada seorang yang bukan pengikutmu mengusir setan atas namamu Yesus. Kami cegah atau tidak? Lalu kami cegah orang. Aleluya, Protestan bilang aleluya. Lihat aja jawaban Yesus. Lanjut 39. Karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia. Aleluya, pelan-pelan di situ mulai. Jangan kamu cegah dia. Yesus bilang, kami yang tidak Katolik usir setan, pendeta usir setan. Kamu lihat ini kitab suci mengatakan, jangan. Yesus bilang, jangan kamu cegah mereka. Lanjut. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Aleluya. Tapi mereka tidak mau baca ayat 40-nya. Konsentrasi. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ganti kata melawan dengan protes. Barang siapa tidak protes kita, ia ada di pihak kita. Terima kasih Romo. Pako, Ya Romo. pendeta dong tidak protes gereja Katolik. Protes Romo. Banyak Tidak di Timur Leste. sebenarnya tidak protes bahwa gereja didirikan oleh Kristus. Protes Romo. Mereka protes. Tidak protes bahwa dia memberikan kunci kepada Petrus. Protes Romo. Mereka protes. Yesus di ayat 40 sangat jelas dikatakan. Ayat 39. Namaku dia pakai masih kepada orang pertama tunggal. Tetapi di ayat 40 dia bilang, barang siapa yang tidak melawan kita. Dia telah menggunakan orang pertama jamak. Kita. Yesus masuk dalam persekutuan itu atau tidak? Pago, kalau Yesus menggunakan kata, baca kembali ayat 40. Barang siapa tidak protes kita, ia Kita cukup. Kita. Yesus masuk ke dalam persekutuan atau tidak di situ dengan kata kita. Masuk. Termasuk Romo. Terima Yesus, tetapi kitanya bagaimana di sini? Ketika Yesus sudah mengatakan kepada para rasul, kita. Artinya dia adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Kita. Karena itu pendeta jangan hanya batas di ayat 39, baca sampai 40. Barang siapa yang tidak memprotes kita, barang siapa yang tidak melawan kita, ada di pihak kita. Baca kembali. Barang siapa tidak protes kita, ia ada di pihak kita. Berapa protesan yang tidak pernah protes kepada gereja Katolik? Berapa yang tidak pernah melawan gereja Katolik? Bagaimana mengatakan ayat ini? Barang siapa yang tidak melawan kita, yang tidak memprotes kita, ada bersama dengan kita. Bagaimana ayat ini? Kriteria penting sekali di situ, yaitu persekutuan dalam gereja yang satu. Kita ambil contoh sekarang, ada yang nekat, nabi-nabi palsu ini nekat pakai nama Yesus punya. Apa yang terjadi? Oke. Wahyu kisah 19 ayat ke-13 mulai dibaca. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat
dengan berseru, katanya, Haleluya. "Aku menyumpahi kamu demi Haleluya. nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Aku menyumpahi kalian setan. Demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Setan kenal mereka atau tidak? Lanjut. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skiwa. Setan kenal mereka tidak? Lanjut. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal. Dan Paulus aku ketahui. Tapi kamu ini siapa? Tapi kamu, siapakah kamu?" Lalu setan perkosa mereka tidak? Lanjut, Asyik. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Jangan sampai roh jahat perkaos lagi, bahaya. Karena disitu kata menggagahi. Hai. Hati-hati pakai nama Yesus tuh. Hati-hati yang suka pakai nama Yesus tuh. Jangan sampai digagahi oleh setan sendiri. Kamu pikir nama Yesus kamu pakai suka-suka. Hati-hati. Engkau mau di situ Pako? Digagahi? Mau sembarang pakai nama Yesus? Gak mau Romo, gak mau. Jangan pakai sembarang Iya Romo. Makasih Romo, aku baru tahu. Selama ini aku hampir terharu ini. Selama ini aku agak bingung ini. Aku mau ke Protestan juga, tapi penjelasan Romo udah. Mereka ini siapa yang pakai nama Yesus tuh? Mereka ini siapa? Roma 16, 17, 18. Mereka ini pemecah. 16, 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Sekarang ayat 18. Mereka ini ajarkan Kristus pakai namanya atau urusan mereka punya apa? Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ya perkara selesai. Aku. Oke? Makasih Romo. Sangat mengerti ya. Saya tuh mau seperti Paul Deking ada, saya suruh naik tuh di sini kunjungan persaudaraan, anggap saja itu. Daripada hanya main di belakang. Itu satu Al-Mofu, Al-Mafat, saya tidak nama siapa. Apa nih yang bunyi ini? Hati-hati. Orang bilang ini apa namanya itu, kekerasan terhadap di tempatnya Pater. Kira di tempat Pater bukan? Bukan. Oh. Oke, lanjut siapa sekarang? Pak Ende Sare. Jangan kesana ini Anik Surya 16 nih. Jangan kesana perokok di sini nih, kesturun. Ende Sare. Sanua kota Ende.
Kita Kasih ya pakai lagu Romo. juga tidak mau nih. Kakak Indri mungkin aku di bawah aja, yang lain bisa naik nanti. Endesare. Oh Oh ya, ya, terima kasih thank Pak. you Om Endesare Pako, tidak makasih. jawab. Kita utus dia. Pigi jodeng dia. Pergi sudah. Endesare yang tidak mau jawab. Pigi jodeng dia. Pigi jo sayang. Gitu. Surya 16 ada di sini tidak? Siap ada. Siap ada Romo. Yo, silakan mau tanya, mau kunjung, mau sharing. Tidak begini Romo. Saya ini asli Katolik juga. Ya, cuman di hanya mau bertanya saja Romo. Boleh kah Romo? Engkau orang Ende? Orang Jawa deh. Wah. Lama. Engkau orang mana? Orang Bejawa Romo, Flores. Jauh mana? Bejawa di kota. Santo Yosef MBC? MBC Romo, MBC. Ini Halo. Romo, saya mau tanya satu hal nih. Jadi teman-teman Protestan saya yang saya kan kuliah di Jawa tuh Romo. Jadi satu kelas juga ada teman-teman Protestan juga. Jadi mereka bilang tuh begini. Saya mau memastikan saja Romo. Jadi mereka bilang tuh alasan mereka keluar dari gereja Katolik itu karena apa kasus yang waktu itu Romo, yang dulu yang apa penjualan surat pengampunan itu benar tidak Romo? Tukang tipu semua. Justru indulgensi mereka- itu dipertahankan oleh Luther. Bantu dulu De Gea atau Frater. Tesis nomor berapa, di mana diterjemahkan salah ke Indonesia, tetapi teks aslinya tidak omong tentang surat. Ya. Ben. De Gea atau Frater sekarang? De Gea atau? Oke, Frater. Oke. Oke, saya aja mau. Tunjukkanlah terjemahan yang diterjemahkan oleh Protestan dan tunjukkanlah teks aslinya. Oke, saya langsung buka ke situs PGI ya. Oke, baik. Karena ini topiknya udah lama sih, tapi nggak apa-apa. Tentang dokumen. Barang siapa berbicara mentah kebenaran. Frater? Ya, ada mau. Lagi proses. Oh, internet. Oke. Ya. Oke, sebentar saya buka di sini aja deh. Ya. Oke, ini. Dokumen. Oh, ini nih, pakai yang ini aja deh. Ah, nih. Oke. Isinya ya, isi. Tujuh satu, Frater.
Ya, di nomor 71. Oke. Nah, nanti akan saya tunjukkan juga tentang ini ya, bahasa aslinya nanti. Nah, ini saya pakai yang Indonesia dulu, nanti saya tunjukkan yang bahasa aslinya. Oke ya. Nah, di sini menurut mereka ya, dan juga ini juga tertulis di dalam dokumennya mereka yang PGI punya ya. Bunyi seperti ini. Biarlah orang yang berbicara menentang kebenaran surat pengampunan dosa Paus terkucil dan terkutuk. Nah, di sini saya akan tunjukkan dalam bahasa aslinya, yang karena Martin Luther adalah seorang imam, pasti dia mengerti tentang bahasa Latin, ya. Oke, dan juga dalam bahasa Inggris. Oke, ini saya langsung dalam bahasa Inggrisnya. Oke, nah, ini dalam bahasa Inggris, the people who deny the pardons of the apostles will be cursed. Ya, apakah di sini ada tertulis kata letter? Kalau dalam bahasa Inggris dia harusnya ada pakai letter. Kalau menggunakan surat. Oke, saya tunjukkan dalam bahasa Latin satu lagi sebagai pembanding. Oke, ya, saya loading. Dapat ya, kalau tidak saya kasih tunjuk sini berarti. Boleh, Mo. Tunjukkan aja, Mo. Nggak apa-apa. Oke. 95 tesis ya teman-teman. Oke. 90 tesis Martinus Lutherus. Teks aslinya, oke. 31 Oktober 1517. Turun ke 71. Contraveniaron apostolicarum veritatem qui locitur sit ille anathema et maldictus. Kita copy ini, kita taruh di traduktornya, oke? Siapapun yang berbicara menentang kebenaran indulgensi apostolik, biarlah ia dikucilkan, dan terkutuk. Di sini omong tentang surat indulgensi atau kebenaran indulgensi. Di sini kalau pakai di situ, maka terjemahan aslinya, maka di sini harus ditaruh di situ yang namanya di setelah Veniarum Apostolorum Veritatem, di kebenaran surat di sini. Di sini harus taruh Epistula, Mo. epistula, oke? Ya, Ketika surat, nah itu. ketika ditaruh epistula di sini, maka di sini
siapapun yang berbicara menentang kebenaran surat apostolik mengenai indulgensi, biarlah ia dikucilkan dan terkutuk. Lihat di sini di teks asli ada epistula atau tidak? Saya yang tanya siapa tadi? Surya 16. Ada kata epistula atau tidak di teks asli? Tidak ada Romo. Lalu kenapa di Indonesia, di situsnya Protestan di Indonesia diterjemahkan sebagai surat indulgensi? Oh iya iya. Siapa yang tipu Iya, kalau begitu? Surya. Berarti mereka yang tipu sebenarnya tuh Romo. Ya, perkara selesai. Iya. Oke. Ya, saya tadi minta saya harus baca WA. Itu saja Mas terjeda. Oke, begitu Surya. 16. Ya, Oke. terima kasih banyak Romo. Ya, terima kasih banyak Romo. Engkau sudah tahu siapa yang tipu dan menerjemahkan, oke? Iya, jadi mereka yang tipu tuh, Romo. Dan juga begini Romo, saya berpikir bahwa Kasihan kan? kalau mereka Kasihan generasi muda di bawah mereka percaya saja apa yang mereka tertulis di sana, tapi tidak lihat ke teks asli, oke? iya Romo. Dan juga saya berpikir juga Romo, kalau mereka bilang itu alasan utamanya, kenapa mereka mereka harus menghapus Deuterokanonika di dalam Alkitab, terus menghapus tradisi-tradisi gereja begitu. Kan masalah utamanya kan kalau seandainya mereka bilang masalah utamanya itu di indulgensi itu sendiri. Ya, kalau masalah utama di situ, mereka harus tunjukkan bahwa itu digunakan oleh seluruh gereja Katolik sedunia. Iya. Mereka harus jelaskan bahwa itu keputusan apostolik dalam pengertian Paus dengan surat resminya mengatakan itu. Dan kenapa diterjemahkan ke Indonesia dengan menambahkan kata epistula yang tidak ada di dokumen resminya Luther? Sudah bisa mengerti? Sudah Romo. Iya. Oke. Sudah Justru sangat jelas. Luther menentang orang yang menentang. Bisa mengerti? Iya Romo. Berarti akalan-akalan mereka yang Indonesia ini, orang Indonesia yang Protestan itu. Maksud saya yang anak muda teman kelasmu mungkin tidak mengerti juga karena mereka yang baca yang sudah diterjemahkan oleh para pendahulunya dengan menambahkan kata surat. Saya juga jadi kasihan anak-anak teman-temanmu juga, oke? Terbawa dari apa yang mereka terima, bukan mereka punya kesalahan sebenarnya. Kasihan. Kalau cium tengkorak, apakah ada ajaran dari Tuhan Yesus? Engkau nih. Pasti dia lihat yang baru-baru dikembalikan itu ke Roma itu. Reliknya tengkoraknya Santa Agatha mu. Santa Agatha. Tidak ada masalah. Ya Romo. Terima kasih banyak Romo, saya pamit dulu. Saya cuma tanya itu saja. Malam. Ya. Iya. Molo Romo. Ya, mantap. Di sini ada debat agama, ada pahala. Debat agama siapakah dia? Halo, selamat malam. Katolik, Protestan. Saya Protestan. Ya, silakan. Jadi Anda ada sebut Protestan itu apa tadi? Pemecah belah, bukan? Ya, ada 60.000 nih yang saya mau ikut yang mana nih kalau begitu? Enggak, tadi saya baru nyimak katanya ada tadi saya dengar itu Protestan itu memecah belah
memecah belah, hanya mementingkan perut saja gitu. Saya bilang akar dari perpecahan itu di mana menurut kitab suci. Engkau jelaskan kepada saya karena engkau debatir agama, kau tunjukkan di dalam Protestan itu perpecahan karena apa? Secara biblis. Enggak usah jauh-jauh ke sana. Saya butuh statementmu di sini. Engkau harus buktikan bahwa Protestan tidak terpecah-pecah. Buktikan secara biblis bahwa kalian tidak terpecah-pecah. Ya kalau secara biblis ya memang tidak ada disuratkan di sana, tapi kita kan bisa lihat dari Kalau sejarahnya. saya buktikan bahwa perpecahan terjadi karena apa? Engkau secara biblis. Kalau engkau tidak bisa buktikan bahwa secara biblis perpecahan terjadi karena apa, dan saya akan menjelaskan perpecahan terjadi karena apa secara biblis. Tunjukkanlah bahwa dalam kerangka biblis, karena engkau seorang debatir agama dengan namamu ini debat agama, engkau harus tunjukkan secara biblis karena engkau Protestan perpecahan terjadi karena apa secara biblis. Silakan. Karena engkau debatir yang baik, buka kameramu, kita dua di atas buka kamera. Enggak, saya bukan debatir. Iya, engkau Saya bilang debat suka- agama. suka- Jadi engkau ketika engkau menamakan dirimu debat agama, engkau berani. Buka kameramu, saya mau kenal engkau. Ya apa salahnya buat nama debat agama? Oke, iya, silakan minta dia buka kameranya. Kalau Ya, dia tidak begini berani, saja. kasih turun tidak ada Kita gunanya. lihat aja sejarahnya. Kita lihat aja Buka sejarahnya kamera. bahwa Apakah perpecahan haknya itu belum bisa buka sudah kamera? terjadi Tidak, dari tahun Nah, udah bisa tahun Pak, 54, tinggal di 1054 itu kameramu, yang sudah saudara. terjadi Kalau engkau perpecahan sungguh-sungguh dari antara hatimu yang Ortodoks dalam Timur dengan Roma. ingin diskusi. Kalau hatimu dari kalau yang tidak datang buka dari hati, kamera, Bapak turun, Pak. ide saya jangan potong, ide saya. Tolong. Ya, Nanti ya saya beri susah kesempatan begitu. kepada- Ya susah begitu debat berdiskusi. agama. Kalau engkau mau diskusi karena satunya buka kamera, engkau juga lah buka kamera supaya fair lah. Kan engkau bilang dalam Kristus kita bersaudara, tapi engkau kunjung room saya, tapi saya tidak kenal engkau pemuka. Karena tadi kau menyalah-nyalahkan Protestan. Iya, saya menggunakan Kalau engkau, tadi saudara. kau tidak menyinggung Protestan, saya tidak akan juga mau naik ke atas Oke, rumah. sekarang karena engkau tukang protes dan engkau berani itu, silakan buka kameramu mulai dari situ. Silakan dari situ, mulai dari hal yang paling kecil. Mulai dari hal Gak yang ada paling kecil. bedanya, Saya gak ada mau lihat. bedanya. Saya Karena tadi hanya tertarik naik ke Debat. rumah ini karena kau jangan menyalah-nyalahkan pelimpang di sini. Protestan. Engkau bilang Kau karena menyatakan Protestan itu hanya mementingkan Saudaraku, perut. Dari berdasarkan Iya, Roma sekarang itu, engkau tunjukkan kau secara menyatakan biblis. bahwa itu tadi ya Protestan ini kerjaannya memecah belah, Ya memang memalsukan 60 kitab. ribu, 60 ribu. Kau pertanggungjawabkan karena apa terpecah belah secara biblis. Tunjukkan di sini. Secara biblis. Sekarang lihat fakta sejarah. Secara biblis terpecah itu karena apa? Iya. Sekarang sejarahnya aja dulu, apakah Ya, memang betul sekarang saya itu tahu bahwa yang pertama Protestan- kali itu Ortodoks Timur dengan Roma itu apa kalau tidak perpecahan? Saya omong tentang Protestan. Apa? bukan Jawab, Ortodoks. coba jawab. Kalau kau memang benar-benar bisa, Saudaraku, coba jawab. Seorang debat agama pakai engkau pakai etika sedikit. Iya. Engkau pakai etika sedikit. Ya, sudah lapor. Wah, sopan banget ya pakai kata kau ya. Wow. Sopan banget loh. Saya baru dengar malam ini. Jangan dulu turun teman-teman tadi sebenarnya. Maksudnya seperti itu. Kita mulai latih dia beretika dulu sedikit. Dia sudah berapa kali gunakan kau terus. Yang dia tanya tentang Protestan, setelah itu dia naik omong tentang Ortodoks. Ya saya akan jelaskan Ortodoks, tapi karena engkau Protestan, engkau harus tunjukkan dalam kitab suci akar dari perpecahan. Bantu dulu kembali baca. Roma 16 ayat 17. Yang pertama akar adalah ajar doktrin yang tidak sesuai dengan doktrin apostolik. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima,
menimbulkan perpecahan dan godaan. Di situ, frater, perpecahan terjadi karena apa? Ajaran yang berbeda dari yang diterima dari para rasul. Sedangkan kembali nanti ke Roma, sedangkan di dalam 1 Tesalonika 3:13, 2 Tesalonika 2:15, Paulus bilang, berdiri teguh kepada ajaran yang kami berikan kepada kamu dan kamu terima daripada kami melalui apa? Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Oke, kalau begitu kembali ke Roma 17 tadi, 16-17. Kalau tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan para rasul melalui tulisan, lisan dan tulisan, maka akan menimbulkan apa? Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani. 17, Nona belum 18. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Artinya logika, perpecahan dan godaan terjadi ketika ajaran yang diajarkan tidak sesuai dengan ajaran apostolik. Perkara selesai. Yang pertama itu akar dari perpecahan. Yang kedua, ayat 18-nya, akar dari perpecahan kenapa? Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Artinya perpecahan terjadi karena melayani perut, bukan melayani Kristus. Kalau melayani Kristus, maka tidak akan terjadi perpecahan. Yohanes 17 ayat ke-21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Perkara selesai. Kalau melayani Kristus maka semua menjadi satu. Karena menerima pengajaran apostolik. Karena mereka di dalam Kisah 1 ayat 2. Siapa yang menerima perintah? Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Bukan hanya menerima perintah, tetapi di dalam Matius 28 ayat 20 diperintahkan untuk apa? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu gereja bertekun dalam pengajaran apostolik atau tidak? Kisah 2 ayat 42 bagian 1. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Artinya kalau bertekun di dalam ajaran apostolik, maka 1 Korintus 1 ayat 10 Paulus bilang boleh terjadi perpecahan atau tidak. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Mau dari Yesus tetap sama satu, mau dari pengajaran apostolik tetap sama satu. Dia panas karena dia bilang Protestan. Tahu ketika dia naik, dia tanya Ortodoks, karena jadi aneh. Engkau membela Protestanmu. Dan tunjukkanlah bahwa akar perpecahan dalam kitab suci itu ada atau tidak. Ya, mungkin saya bisa bersuara dikit untuk akun tadi ya. Ini teman-teman biar tahu saja. Ya, ini kan tadi akun dia ya, yang ini ya. Sebentar saya besarkan dulu. Oke, tak apa-apa Mo. Saya singkat aja kok. Baik.
Maksudnya supaya teman-teman tahu akunnya. Ya. Oke, baik. Ini akun dia tadi ya, yang ini ya Iya, gambarnya. yang itu. Gambarnya seperti ini. Tahu apa yang ia posting? 1, 2, 3. Oh, Wah, ini yang dia posting. Berarti dia adalah penggemar orang ini. Headernya kalau begitu. Ya, udah jelas. Nih isi akunnya dia, ya. Oke, sip. Saya tampilkan gitu aja, mau singkat aja, nggak usah lama-lama. Ya sudah. Kau punya guru jangan lari, apalagi engkau. Ini sama dengan anak Batak juga tuh kalau gitu. Para pembelanya. Yang begitu juga orang masih percaya. Banyak orang pergi, aduh Tuhan alai. Baca untuk mereka itu. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Karena itu tolong rum-rum Katolik, buka rum untuk mengajar, jangan untuk gosip. Gunakan waktu itu yang seperti di dalam kanun 7661. Pengajaran, pewartaan Injil melalui segala media. Karena itu di ayat 2-nya Paulus bilang, wartakanlah Injil baik ataupun tidak baik waktunya. Teman-teman jangan dulu kasih naik banyak orang lagi karena sudah mau jam makan, oke? Ayat 2-nya, ide saya. Oh, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ketika ada yang mau mengajar, mendedikasikan waktunya, kadang kesedihan yang saya alami, Buset. Dedikasikan 3-4 jam untuk mengajar dalam pengertian baca sama-sama kitab suci. Supaya bisa mengerti. Itu pun masih diserang. Masih dihakimi. Kalau begitu kalian yang awam nih buka room untuk mengajar yang benar. Yang merasa diri tidak berdosa itu buka room untuk ajar yang benar. Oke, silakan yang pertanyaan terakhir dari Catur. Halo Romo, selamat siang, selamat malam kalau di sini. Yuk. Saya mau bertanya sedikit. Ini tentang dalam perjanjian baru dan perjanjian lama terkait yang dimaksud dengan bangsa Israel. Dalam perjanjian baru yang saya pahami, yang dimaksud dengan bangsa Israel adalah bangsa yang dikembalikan oleh Tuhan dari pembuangan di Mesir ke tanah yang dijanjikan. Kemudian dalam perjanjian baru, apakah tidak lagi terbatas oleh wilayah yang dimaksud dengan bangsa Israel itu? Apakah tidak lagi dibatasi oleh wilayah, oleh daratan, tetapi yang dimaksud dengan orang Israel adalah mereka yang mengimani Yesus sesuai dengan hukum yang disampaikan Yesus sendiri? Apakah bisa dimaknai seperti itu, Romo? Israel sebagai Israel ya orang Israel. Tetapi dalam konteks teologi dalam perjanjian baru kita omong dulu, bantu dulu di Kisah 15 ayat ke-16. Sorry, Pak Temir.
Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Tahan dulu. Pondok Daud yang telah roboh. Analisa di pondok Daud ini. Engkau mengerti pondok Daud? Jadi kerajaannya siapa punya? Yesus Allah sendiri. Tidak, ya, pondok Daud. 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 Oh, Daud, Raja Daud. Raja Daud. Nanti di situ adalah penggenapan dari Amos 9 ayat 11. Taruh kisi-kisi atau apa di kisah tadi, kita ke penggenapan dari Amos ke 9 ayat 11. Amos 9 ayat 11 ya. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Oke, tahan dulu. Sudah selesai. Yo, turun. Makan. Jadi tahun 70 hancur Israel, oke? Bait suci hancur dan semuanya, oke? Sekarang ingat bahwa janji itu bahwa nubuatan terjadi. Aku akan membangkitkan, mendirikan kembali pondok Daud, kerajaan Daud yang sudah runtuh, roboh. Kunci di situ kata itu. Sekarang kita lihat Yesus nanti akan terima juga janji ini atau tidak di dalam pemberitaan oleh Gabriel di dalam Lukas 1 ayat ke 32. Nanti selalu kembali ke kisah nanti, oke? Ya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Lanjut. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Di sini ada perbedaan. Ketika omong tentang kerajaan Daud di Israel, yang di situ hanya hidup siapa saja, yang menjadi anggotanya siapa saja. Cik, ya. Kalau kita omong tentang kerajaan Israel, Daud punya ini, yang jadi penghuninya siapa saja? Hanya orang Israel. Sekarang lanjut ayat kembali ke 15, ayat ke 16 sampai selesai. Di situ yang akan tinggal tuh siapa-siapa saja? Semua. 17 patah? 16-17, baca kembali. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Oke, sekarang siapa nanti yang tinggal di kerajaan Daud yang baru ini? Supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu. Karena itu Kristus yang dianugerai kunci kerajaan, dianugerai kerajaan Daud leluhurnya, dia punya kerajaan itu, yang tinggal itu hanya orang Israel atau seluruh bangsa? Seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Karena itu rasul-rasul harus menjadi saksi di mana saja. Kembali ke Kisah 1 ayat ke-8. Mau makan ya teman-teman? Lanjut. Iya betul. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari mana? Dari Yerusalem, Galilea, Samaria, Yudea, sampai ke seluruh bumi. Sekarang di Roma 1 ayat 8, iman gereja Roma itu tersebar di mana? Contoh kecil. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab
telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Sudah bisa dipahami? Bisa Romo, bisa dipahami. Oke, perkara selesai atau belum selesai? Ya, selesai Romo. Terima kasih Romo atas Karena itu tidak bisa memisahkan dari konsep yang ada di perjanjian lama, karena perjanjian baru adalah penggenapan dari perjanjian lama. Ya. Perjanjian lama. Perjanjian Ini yang lama. harus kita lihat baik-baik, oke? Oke, terima kasih Romo atas jawabannya. Oke, mantap. Oke, terima kasih. Selamat makan. Saya makan dulu ya, teman-teman. Ya. Ya, Pater. Ini ada namanya sedikit macam molen, tetapi di dalam isinya keju. Oke. Saya undur diri Romo. Yuk, saya juga mau makan. Terima kasih. Nanti akan pesta Santo Pelindung Perut. Iya, Mo, ini berita Mo. Rupanya yang tadi Mo. Benar Mo, dia bawahannya Mo. Kak Indri. Ini Nggak kelihatan. Santo Klabe. Nggak Ini. kelihatan. Iya. Oh iya, ha? Ya kan saya tanya, masuk kan ya? Iya. Lalu? Nah, jawabannya apa? Apa? Ya. Tanyanya apa? Tuh jawabannya. Protestan? Suka mendengar Edis ya bang? Iya, oh ya. Datang. Frater cari gara-gara lagi ini. Udah ketahuan ya, berarti. Cari gara-gara Frater tanya, kamu sering nonton Edis ya? Gitu. Iya jawab Frater. Oh, Frater. Doakan dia. Kayak acara ngechat. Halo, tadi masuk di Romo Cafe ya? Dasar emang Saya nulisnya apa? Room Romo Cafe. Saya nulisnya itu room Katolik gitu. Room Katolik. Oh iya. Hari gini mau main untuk mainkan Katolik. Oke, baik sudah. Ya Pater, terima kasih. Selamat makan. Terima kasih semua teman-teman, Bapak Ibu. Karung. Kalau tidak mau bisa buat apa lagi buka room, kamu baca kitab suci ya. Putar begitu lebih baik atau apa? Supaya menghindar kalian dari gosip dan lain sebagainya. Masuk.